Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam pemaparan program Lilin Resi. Nah, program Lilin Resi ini merupakan program pemanfaatan minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomi. Nah, program ini disusun oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meisha Rismalinda. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin kita sering bertanya-tanya nih, apa itu Lilin Resi? Lilin Resi merupakan program inovasi yang berfokus pada pemanfaatan limbah rumah tangga, khususnya minyak jelantah, menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi, yaitu lilin aromaterapi. Mengapa program ini sangat penting bagi kita? Mari kita lihat latar belakangnya. Pertama, minyak jelantah ini merupakan salah satu limbah rumah tangga yang keberadaannya ini cukup melimpah di masyarakat, terutama dari aktivitas memasak sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat masih membuang minyak jelantah secara sembarangan, baik ke tanah maupun ke saluran air. Padahal, pembuangan minyak jelantah secara langsung ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran tanah, penyumbatan saluran air, serta penurunan kualitas air. Selain itu, penggunaan minyak jelantah ini secara berulang juga beresiko terhadap kesehatan. Nah, di sisi lain, minyak jelantah ini sebenarnya masih memiliki potensi untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, melalui program Lilin Resi ini, limbah tersebut diolah menjadi lilin aromaterapi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha bagi masyarakat. Lalu, siapa saja yang menjadi target dari program ini? Sasaran program ini menyasar yang pertama, remaja Karang Taruna sebagai generasi produktif, yang kedua, ibu rumah tangga yang memiliki potensi usaha rumahan, dan yang ketiga, masyarakat umum yang ingin mulai usaha sederhana. Program ini dirancang dengan pendekatan praktis dan aplikatif sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kegiatan ini output yang dihasilkan meliputi yang pertama, modul PDF edukatif sebanyak 5-8 halaman yang berisi panduan lengkap pembuatan Lilin Resi itu sendiri. Yang kedua, infografis atau brosur yang mudah dipahami dan akan diedarkan kepada masyarakat. Dan juga yang ketiga, produk lilin aromaterapi sebagai hasil nyata yang nanti akan diedarkan kepada masyarakat juga. Nah, output ini bertujuan agar masyarakat ini tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan secara langsung di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke tahap teknis. Tahap awal dalam pembuatan lilin adalah proses penjernihan minyak jelantah. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, minyak disaring untuk memisahkan kotoran kasar. Yang kedua, ditambah arang aktif atau ampas tebu sebagai penyerap bau dan warna minyak tersebut. Yang ketiga, didiamkan selama beberapa jam agar kotoran dan bau terserap. Yang terakhir, disaring kembali sehingga minyak tersebut itu terlihat lebih jernih. Harus diingat bahwa proses ini tuh sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk akhir, baik dari segi warna, aroma, maupun keamanan penggunaan nantinya. Nah, setelah minyak jernih, kita lanjut ke proses pembuatan lilin. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, minyak dipanaskan dengan api kecil. Yang kedua, ditambahkan stearin sebagai bahan pengeras. Yang ketiga, diaduk hingga tercampur secara merata. Yang keempat, diberikan tambahan parfum atau aroma sesuai kebutuhan. Yang kelima, dituang ke dalam cetakan yang telah diberi sumbu. Yang keenam, didiamkan hingga mengeras sempurna. Kabar baiknya, proses ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan peralatan rumah tangga yang biasa kita gunakan di dapur. Dan saya juga membuat video tutorial pembuatan lilin resik ini yang berada di YouTube ini juga. Nah, program Lilin Resik ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan. Program ini juga memiliki nilai bisnis. Mari kita lihat hasil analisis harga yang sudah saya kalkulasikan. Salah satu keunggulan dari program ini adalah nilai ekonominya. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan yang sederhana. Jadi, model pembuatan satu lilin ini adalah sekitar Rp2.000. Sedangkan harga jual lilin ini bisa mencapai sekitar Rp7.000 per piece.
Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh sekitar Rp5.000 per produk. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini memiliki potensi sebagai usaha kecil yang menjanjikan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Nah, untuk memudahkan masyarakat, kami juga menyusun brosur edukasi yang digunakan sebagai media edukasi cepat dan juga merangkum alur produksi pembuatan lilin resik itu sendiri. Ya, yang pertama, brosur ini tuh berisi penjernihan atau purifikasi yang menggunakan arang aktif atau ampas tebu selama 2-24 jam untuk menghilangkan bau dan kotoran. Terus yang kedua, ada pencampuran bahan yang merupakan proses pemanasan minyak yang dicampur dengan stearin atau pewarna dari krayon bekas dan juga pewangi atau essential oil. Yang ketiga itu ada pencetakan, tahap akhir menuang adonan ke dalam cetakan yang sudah diberi sumbu hingga mengeras. Dan brosur ini nantinya akan diedarkan kepada masyarakat secara langsung. Sebagai kesimpulan, program Lilin Resik ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan limbah rumah tangga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui produk yang kreatif, inovatif, dan juga ramah lingkungan. Dengan program ini, limbah yang semula terbuang kini memiliki nilai guna dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Nah, mari kita ubah limbah menjadi berkah. Jangan buang limbahmu, jadikan ia peluang baru untuk mencerahkan masa depanmu bersama program Lilin Resik. Selanjutnya, jika Bapak dan Ibu atau rekan-rekan ingin tahu lebih lanjut, bisa menghubungi saya di kontak yang tertera di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih bersih dan juga kreatif. Lilin Resik, dari lembah jadi berkah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.